Pemulihan Hari Sabat. Ini adalah judul renungan singkat yang ditulis oleh Dr. Kathleen Dewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Ayat inti diambil dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14 yang bunyinya adalah: apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Dalam buku Yesaya 56 dan 58, Allah memanggil bangsa Israel untuk mengadakan suatu reformasi menguduskan hari Sabat, mengungkap kemuliaan perhimpunan masa depan dengan orang-orang yang bukan Yahudi ke sampingnya, yang tertulis dalam Yesaya 56 ayat 8. Ia mengaitkan keberhasilan misi penyelamatan ini dengan menguduskan hari Sabat. Bisa dilihat dalam Yesaya 56 ayat 1, ayat 2, dan ayat 6 dan juga ayat 7. Tuhan dengan berhati-hati menguraikan pekerjaan spesifik umatnya. Meskipun mereka meliputi seluruh dunia, namun hal ini terutama ditujukan kepada sekelompok orang yang mengakui sebagai orang percaya, akan tetapi yang pada kenyataannya telah meninggalkan ajarannya. Bisa dilihat dalam Yesaya 48 ayat 1 dan 2. Dia mengungkap misi mereka kepada orang-orang yang mengakui percaya dalam istilah-istilah sebagaimana tertulis di buku Yesaya 58 ayat 12. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Kemudian ayat inti di atas menjelaskan bagaimana Tuhan mau kita menguduskan akan hari Sabat. Misi orang Israel paralel dengan misi Israel kuno. Hukum Allah dilanggar ketika adanya kuasa mengubah Sabat. Sama seperti hari Sabat yang diinjak-injak, harus dipulihkan di Israel. Maka pada zaman modern ini, Sabat ini juga harus dipulihkan, serta pelanggaran pada tembok hukum Allah perlu diperbaiki. Allah itu tidak berubah. Kita baca dalam Maliaki 3 ayat 6. Dan Yesus juga tidak berubah dari dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Itu dalam Ibrani 13 ayat 8. Maka sesungguhnya hukum Tuhan itu juga tidak berubah. Allah yang telah memerintahkan pemeliharaan hari Sabat adalah Allah yang sama yang menghendaki agar kita menurut hukum-hukumnya. Sebab itu sudah selayaknya umat Tuhan mempunyai penurutan kepadanya. Sebab dalam Kisah 5 ayat 29 mengatakan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kiranya kehidupan kita merupakan suatu kehidupan yang penuh penurutan, termasuk memeliharakan hari Sabat dengan penuh kesukaan. Tuhan Yesus memberkati.